Shalom Gereja Tiberias. Shalom. Selamat malam, ada Shalom Gereja Tiberias. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, malam hari ini kita bersyukur. Kembali kita datang beribadah kepada Tuhan di sesi terakhir di tempat ini. Kita percaya setiap kita yang datang beribadah kepada Tuhan, maka jerilah kita dalam mencari Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bersama-sama kita mau datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan juga sebagaimana kita boleh ada di tempat ini pada hari ini beribadah kepada Tuhan, kita percaya semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini saudara, kita mau juga bersama-sama yaitu memperingati hari di mana Tuhan Yesus yaitu Kristus Tuhan telah menebus setiap dosa-dosa kita. Dan pada hari Jumat minggu depan kita juga akan memperingati Jumat Agung. Dan pada hari ini kita mau menaikkan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bersama-sama kita mau teduhkan hati kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini di sesi terakhir. Kami datang mencari Engkau, beribadah, mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus lah yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan, dan tidak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dan sebelum kami diberkati firman Tuhan, kami mau membawa persembahan kami melalui pujian sembah kami yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
Mari kita sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, ku mau menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan, buat kasih-Mu di dalam setiap hidup kami, di dalam hidup kami. Buat kasih-Mu kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita, sembah Dia. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita kasih kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terlalu besar, mahal darah-Mu untuk menebus setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, apapun keadaan kami mau nyatakan Tuhanlah Engkau Raja kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkaulah Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian sukacita kita, Kuta Pandang dari gereja. Mari sambil bertepuk tangan Tiberias. Come on. Kita mau bersukacita di malam hari sebab di dalam Yesus kita bersaudara. Lebih dahsyat lagi sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Dengan hati bersujud, ku tak pandang dari gereja mana asal Engkau, berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sebab ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana asal Engkau, berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu
seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Terus bertepuk tangan bagi kemuliaan Allah. Sebab ku tak pandang dari suku mana. Mari kembali dengan hati yang bersyukur. Ku tak pandang dari suku mana, asal engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Yang bersuka cita kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan tempat ini. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara persilakan kembali duduk. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya saudara, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, erat dengan Allah. Selamat menyaksikan. Erat dengan Allah itu artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapa, mengerti kehendak Allah, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Karena mereka orang yang dekat dan intim dengan Allah, berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Itu penting sekali kita intim dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita erat dengan Allah, kita akan mengerti apa yang diperbuat Allah. Hal yang kedua, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya dan melakukan segala perintahnya. Harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ketiga, erat dengan Allah itu artinya kita percaya kepada Allah, kita mempunyai iman yang besar. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti, percaya walaupun belum melihat. Orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Keempat, erat dengan Allah artinya berjalan bersama Allah. Artinya Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kita. Karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan adalah Sang Penerobos. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kita akan dengarkan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Memperingati Hari Jumat Agung. Poin yang pertama, doa pembukaan. Mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung
Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang begitu besar. Kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di kerajaan sorga. Poin yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa, diambil dari Matius 27 ayat 45-50. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 sampai jam 15 dengan bukti-bukti kuasanya sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Terdapat dalam Lukas 23 ayat 43. Sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuatnya gerhana kurang lebih 3 jam. Berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan, diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberikan mahkota kehidupan di sorga. Mari kita semua suci pikiran kita. Pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Mari kita bertobat dan bertobat setiap hari, setia sampai mati. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan ruh tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita mau tundukkan hati kita, kembali kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak, kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Sungguh kami percaya, di balik pujian dan penyembahan kami, ada damai sejahtera baru yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami tempat ini. Tiba saatnya ya Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu, sucikan dan kuduskanlah hati kami. Agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biar setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa dibenarkan. Maka kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka terimalah sembah kami Tuhan. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama jemaat Tiberias kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Kembali kita mau angkat pujian dan sembah kita untuk syukur kebaikan, anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu Tiberius. Karena salib-Mu ku hidup. Semua karena salib Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu menjadi alasan kami hidup sampai saat ini. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Semua karena salib Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih sungguh lagi datang menyembah. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Kami mau terus imani ya Bapa. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hati. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Sebab Tuhanlah yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Dan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari makasih Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, inilah ucapan syukur kami untuk pengorbanan-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari sekali lagi dengan iman percaya kata, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus angkat sembah kami ya Bapa. Kami mau terus mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Sebab segala sembah kami tak sebanding dengan pengorbanan-Mu yang begitu sempurna ya Bapa. Kami mau terus siapkan hati kami untuk dengar kemauan firman-Mu dengan hati yang menyembah. Ajar kami lebih sungguh lagi dalam menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya. Mari bersama-sama dengan kasih karunia Kristus kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemauan firman-Mu. Dan kami mau terus nyatakan ya Bapa. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kami mau terus percaya sungguh ada kemuliaan di balik salib. Ada kemuliaan di balik salib. Dan aku nyatakan kemenangan
Kristus. Lebih dari tadi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dalam Kristus. Dan kami undang pendeta nasional pendeta Alexander Simanjuntak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Kelapa Gading Nias ya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu-minggu terakhir di bulan Maret ini. Tidak terasa kita sebentar akan meninggalkan bulan Maret dan masuk bulan April. Waktu berjalan dengan cepat. Jangan lupa juga satu minggu ini akan ada banyak pelayanan Bapak Ibu ya. Di Jumat ada Jumat Agung. Ingat libur nasional, jangan tiba-tiba wah Jumat libur apa nih ya, yuk kita ke Ancol yuk, wah hati-hati. Ya, yuk kita ke Dufan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita ya. Kalau mau jalan-jalan ibadah dulu, baru kalau mau jalan nongkrong atau apa, ingat hari Jumat ada ibadah ya di Tiberias. Jadi lihat cek website dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full pelayanan. Jadi kalau yang mau ibadah khususnya juga Jumat Agung dan Paskah, nanti boleh cek jadwal-jadwal hamba Tuhan, jadwal cabang di website Tiberias ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan, bisa dikeluarkan temanya pada malam hari ini. Nah judulnya adalah tidak ada harta yang setara dengan warisan integritas. Ya, saya masih ngomong tentang integritas nih, Tuhan ingatkan saya dalam hati untuk bikin khotbah ini. Tidak ada harta yang setara dengan warisan integritas. Ya, kita buka Alkitab kita dari Amsal 22 ayatnya yang pertama. Amsal 22 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, keterangannya apa? Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebaikan dan hikmat memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kekayaan material. Integritas memiliki nilai yang tak ternilai dan jauh melebihi kekayaan dunia. Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup di dalam dunia ini, ya, kalau Tuhan mengatakan saya mau cari orang hebat dan cari orang sukses, cari orang kaya, sangat mudah dicari. Ya, Pak saya mau cari orang sukses, gampang cari dalam dunia ini. Pas saya mau cari orang kaya, tinggal lihat di Kelapa Gading, rumah besar-besar, situ banyak orang kaya di sana. Tetapi kalau Bapak Ibu mencari orang yang setia dalam integritas, ya itu ibarat mencari jarum di dalam jerami. Tuh lihat tuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia menjelang kehidupan akhir zaman ini, ya kan? Dan kalau kita belajar dari mulai kejadian bagaimana air bah itu terjadi, hidup manusia hidup dalam dosa dan tidak ada integritas, jangan kaget. Karena memang dunia itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang baik kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, dunia selalu mengajarkan yang menyimpang dari firman Tuhan. Alkitab tadi mengatakan apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau orang dunia nggak apa-apa nama baiknya tercoreng, yang penting gue dapat duit. Ya kan, mau dapat duitnya bagaimana itu gimana nanti.
Yang penting gua kaya, yang penting gua dapat uang, bagaimana caranya halal atau tidak halal, itu urusan nanti. Makanya orang dunia nggak peduli dengan nama baik Bapak Ibu. Tetapi kalau kita anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya diajarkan, nama baik itu penting, ya kan? Sebagai contoh, ada satu bapak mau pensiun, ya kan? Udah mau pensiun, dan bapak ini sebelum pensiun mau bikin doa dan ucapan syukur. Ya, nah setelah udah mau pensiun, akhirnya terjadilah ibadah singkat. Ya, bapak itu mengatakan begini, Pak Alek mau nggak diundang menjadi pengkhotbah karena papa saya mau pensiun. Ya, dan sekalian ibadah ucapan syukur karena 30 tahun bekerja, papa saya bisa selesai dengan baik pensiunnya. Nah, ketika saya datang di sana Bapak Ibu, ya kita datang ke sana, pendeta datang, ya dikasih batik supaya pendeta dengan keluarganya sama lah. Wih, mantap, lumayan batik gratisan Bapak Ibu, ya kan? Nah, puji Tuhannya Bapak Ibu, setelah beres ibadah, ya ini bapak nih namanya, ya kita taruhlah namanya Yabes, ya Yabes Raja Guguk Bapak Ibu, ya kan? Orang Batak dia, ya kan? Nah, ketika beres Bapak Ibu, MC mengatakan begini, ya kita akan memberikan testimoni, memberikan pendapat bagaimana Bapak Yabes waktu dia bekerja. Wah, ya dipanggil ada 5 orang kepercayaan Bapak Yabes, ya. Ada Bapak Joko, Bapak Iwan, Bapak Anto, Bapak Tony, dan Bapak Asep, ya 5 orang. Ya, menurut Bapak Joko bagaimana? Wah, Bapak Yabes ini adalah orang yang baik. Ya, dia kalau kerja lurus, dia nggak pernah main anggaran, apa yang dia kerjakan juga bagus, dan luar biasanya dia takut akan Tuhan. Tuh lihat, testimoni yang pertama bagus. Ya Bapak Anto mengatakan apa? Ya Bapak Yabes ini mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, mengajarkan jujur, dia mempunyai integritas. Nah Bapak Ibu, 5 dari orang yang memberikan pendapat tentang Pak Yabes ini, mereka mengatakan baik. Artinya apa? Bapak Yabes selama kerja 30 tahun di kantor di perusahaannya, dia menjaga nama baik dengan apa? Dengan integritas. Ya, makanya sebagai anak Tuhan jangan mau jual nama baik kita, apalagi kita anak Tuhan, anak kerajaan sorga yang sudah ditebus oleh darah Yesus, melakukan hal yang tercemar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus punya integritas Bapak Ibu. Ya, terlepas dari orang menghina kita, terlepas dari orang ngejek kita, terlepas dari orang mengatakan lu tidak gaul, lu kalau nggak korupsi bagaimana lu punya uang, lu kalau nggak curi bagaimana lu bisa hidup. Hidup yang menjadikan kita kaya itu bukan nyolong, yang menjadikan kita kaya itu bukan curi, tapi Alkitab mengatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuh lihat tuh. Makanya jemaat Tiberias harus ingat, ini hidup ini hanya sementara Pak. Kalau kita nggak hidup dalam integritas, tuh kita mau hidup bagaimana? Pilihannya 2, integritas atau tidak. Pilihannya 2, menjadi pelaku firman atau memang kita mau jadi orang dunia. Dunia akan lenyap, langit dan bumi akan berlalu. Berserta dengan orang-orangnya. Langit dan bumi berserta orang-orangnya yang tidak percaya sama Yesus, yang tidak hidup dalam pertobatan, yang tidak hidup dalam kekudusan, yang tidak menjaga integritas, orang itu akan binasa. Tetapi bagi kita anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan, menjaga integritas, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak kompromi dengan apapun. Ya, Bapak Ibu dan saya mendapat penghargaan dari kerajaan sorga adalah mahkota kehidupan. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Tadi saya khotbah hari ini di Diamond, saya bertemu dengan satu jemaat yang mengatakan, Pak saya orangnya bisnismen main proyek Pak. Ya, apa yang Bapak katakan bagus Pak, jaga integritas. Tapi Pak kadang Pak, saya ketika dalam proyek mau jaga integritas, susahnya minta ampun Pak Alek. Tapi saya mau berjuang Pak. Saya tahu Pak, hidup saya sementara di dunia ini tidak lama. Saya juga ingin masuk surga Pak. Saya juga berjuang Pak, ya untuk menjaga integritas. Terima kasih Pak Alek, udah diingatkan. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu kasih warisan kepada anakmu emas dan perak, ya hati-hati. Tanpa disertai dengan bimbingan, didikan tentang hidup takut akan Tuhan, emas dan perak itu akan menjadi malapetaka bagi anak kita. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mengajarkan anak Bapak Ibu warisan berbicara integritas, ya dan Bapak Ibu mengatakan apa? Nah, Papa dan Mama tidak bangga engkau punya uang, tapi bukan hasil dari kerja kerasmu. Papa Mama nggak bangga kalau kau naik jabatan, tetapi hidupmu tidak takut akan Tuhan, menghalalkan segala cara. Papa Mama tidak bangga. Tapi Papa Mama bangga walaupun kamu hidup sederhana, kamu mengikuti prosesnya Tuhan, tapi kamu punya integritas, kamu hidup takut akan Tuhan, kamu kerja jujur, kamu menjadi pelaku firman, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Papa Mama itu bangga melihat kamu hidupnya punya integritas. Makanya integritas lebih mahal dari emas dan perak. Bapak Ibu yang punya emas,
Bapak Ibu yang punya perak mungkin beli di luar dalam negeri, mungkin ada yang beli emas di Dubai, mungkin ada yang beli emas di Prancis, di Paris dan segala macam. Ingat, harga integritas tidak bisa disaingi dengan emas dan perak. Ya, Tuhan mencari orang sukses gampang dalam dunia ini. Tuhan mencari orang kaya gampang di dalam dunia ini. Tapi mencari orang yang punya integritas seperti mencari jarum di dalam jerami. Ya, Alkitab mengingatkan kepada kita, ayo jaga integritas dengan baik. Ya, orang yang menjaga integritasnya, masa depannya pasti dijamin sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Yuk. Nah, belajar dari Alkitab. Pertanyaan dulu Pak. Nah, ini dia. Belajar dari Alkitab. Mari kita belajar dari ketiga tokoh Alkitab ini. Yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan mereka. Ada 3 tokoh Alkitab yang menjaga integritas, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, siapa tokoh Alkitabnya? Yang pertama adalah Yusuf. Ya, Yusuf berintegritas, berarti apa? Yusuf menjaga kejujuran di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita, Kejadian 39 ayat 5 sampai 9. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Oke. Slide selanjutnya. Kisah Yusuf adalah contoh nyata tentang integritas dalam kejujuran menghadapi godaan dan kesulitan. Ya. Meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan dan godaan, Yusuf tetap setia kepada nilai-nilai moral dan integritasnya. Nah, 3 tokoh Alkitab yang menjaga integritas dan bisa menjadi teladan atau contoh bagi hidup kita. Yang pertama Yusuf. Yusuf mempunyai integritas dan integritasnya berbicara tentang kejujuran. Yusuf adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, dari sejak muda hidup takut akan Tuhan. Dia respect sama Tuhan, dia hormat kepada Tuhan. Nah, bukti dan buah dari dia hidup takut akan Tuhan adalah dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, karena dia hidup jujur Bapak Ibu, singkat cerita dia bisa kerja lah di rumah Potifar. Ya, Yusuf dikerjain sama kakaknya, dimasukin ke sumur di padang gurun, orang Ismail angkat dia dari sumur dan jual dia di pasar menjadi budak. Tuhan kirim Potifar sebelum ke kantornya, belok ke kiri untuk ke pasar, dan akhirnya Tuhan gerakkan hati Potifar untuk beli Yusuf menjadi budak. Ya, dan akhirnya Yusuf kerja di rumah Potifar. Nah, yang luar biasanya kalau Bapak Ibu baca tadi ayat yang kelima, ya kan, karena Yusuf, Potifar diberkati Tuhan. Karena Yusuf yang hidupnya takut akan Tuhan, Potifar diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan main-main loh. Kalau kita hidupnya takut akan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saya diletakkan, ditaruh di mana, ya misalnya Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan, kerja di Telkomsel, Telkomsel diberkati karena ada orang yang takut akan Tuhan di sana. Ya, Bapak Ibu kerja di PT Aqua, Aqua akan diberkati karena apa? Karena ada anak Tuhan yang takut akan Tuhan bekerja di sana. Jadi Potifar tahu bahwa orang ini bukan anak muda kaleng-kaleng, ini bukan anak muda yang ngaco-ngaco hidupnya. Ini anak muda yang takut akan Tuhan, sehingga apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan, Potifar pun menikmati berkat Tuhan. Tuh lihat tuh, ya kan? Nah, akhirnya apa? Potifar memberikan jabatan wewenang yang besar kepada Yusuf. Yusuf, ya kan? Aku akan berikan wewenang yang besar. Ya, engkau akan menjadi kepala rumah tangga di tempat ini. Engkau berkuasa, engkau boleh pakai mobilku, ya kan, engkau boleh pakai motorku. Ini GoPay 10 juta, kalau lo mau beli makanan bebas. Ya, Pak, emang Pak dari kejadian udah ada GoPay Pak? Ya, ini bisa-bisa kita aja Bapak Ibu, ya kan? Ya kan, ini ada GoPay, lo mau beli GoFood kayak kue tiaw, nasi campur, nasi Hainam, ya kan, nasi Akwang Pontianak, bebas. Ini 10 juta gue kasih GoPay. Ya,
Tapi satu yang gak boleh lo ganggu gugat, jangan lo sentuh, yaitu istri gua. Cuma itu satu. Lo berkuasa atas rumah ini, lo punya anak buah, lo perintahkan dia, lo berkuasa. Nah, Yusuf ini bukan orang yang menyalahgunakan wewenang. Ya kan, dia punya integritas gitu. Dia hidup takut akan Tuhan. Makanya dia pegang benar mandat dari bosnya Potifar. Singkat cerita, Bapak Ibu, dia kerja bagus, berprestasi dan sebagainya. Istrinya Potifar suka sama Yusuf. Ya, Alkitab mengatakan apa? Ya kan? Mana? Ayat 5. Ya. Nah, ayat 6. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bisa diganti, adapun Alex itu manis sikapnya dan elok parasnya, Bapak Ibu. Baru ketawa ya. Ya kan, jadi Yusuf bukan aja hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Yusuf juga punya fisik itu ganteng. Ya kan, tinggi besar, ganteng, kayak pemain atlet basket, mungkin baseball, dan sebagainya. Dan inilah yang membuat istri Potifar itu, kita mengatakan birahi, mupeng Bapak Ibu, ya kan, pingin tidur dengan Yusuf. Tetapi lihat Bapak Ibu, ketika ada godaan, ketika ada kesulitan, apa yang Yusuf lakukan? Apakah Yusuf tidur dengan istri majikannya? Tidak. Apakah Yusuf korupsi di rumahnya Potifar? Tidak. Apakah Yusuf ngambil uang di rumah Potifar? Tidak. Dia jaga benar mandat dari bosnya namanya Potifar. Makanya ketika dia lagi digoda sama istrinya Potifar, ya Alkitab mengatakan begini, ya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya kan, ketika Yusuf diajak tidur sama istrinya Potifar, dengan kata lain Yusuf ingin mengatakan begini, ibu, katanya begitu, bu, aku tuh sampai di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan loh. Ya, suami ibu tuh kasih jabatan sama saya, kasih wewenang sama saya. Dan satu mandatnya adalah apa? Jangan ganggu istri saya. Dan saya pegang mandat itu, bu, katanya begitu. Gak mungkin lah saya tidur sama ibu adalah bos saya, ibu adalah majikan saya. Dan kalau saya tidur dengan ibu, artinya apa? Saya berkhianat dengan Tuhan saya berdosa dengan Tuhan saya. Artinya apa? Saya tidak menjaga integritas, saya tidak menjaga kekudusan. Dan kalau adanya perzinahan dan percabulan, apalagi tidur sama istri orang, waduh, itu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Yusuf ngomong itu kepada istrinya Potifar. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Yusuf kabur. Ya karena apa? Karena Yusuf sadar kalau dia masih ada 1 jam atau 2 jam lagi di sana, mungkin ceritanya berbeda. Karena apa? Karena istrinya Potifar itu sudah sangat nafsu melihat Yusuf. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita menghadapi godaan, bagaimana sikap kita? Ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana sikap kita? Belajar dari Yusuf, punya pendirian, punya integritas. Ketika kita dipercaya satu jabatan, ketika kita dipercaya untuk megang satu divisi, ya kan, di dalam struktur organisasi, ya kan, bisa nggak kita punya integritas? Ya, berapa minggu lalu saya katakan, untuk melihat orang itu ya punya karakternya bagaimana, kasih dia jabatan. Ya, dulu mungkin setia, tapi ketika dia kasih jabatan belum tentu setia. Dulu dia rendah hati, tapi kalau dikasih jabatan belum tentu rendah hati. Dan Yusuf memberikan contoh bagi Bapak Ibu dan saya. Sebelum pegang jabatan, dia tetap setia. Sebelum pegang jabatan, dia takut akan Tuhan. Tapi setelah dikasih jabatan, dia tetap setia. Dan sesudah dikasih jabatan, dia tetap takut akan Tuhan. Dia punya integritas. Makanya Yusuf namanya harum di Alkitab Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya suatu saat kalau nanti kita ke sorga, kita akan bertemu dengan Yusuf di kerajaan sorga. Ayo Bapak Ibu dan saya, setiap hari dalam hidup kita akan bertemu dengan banyak godaan dan banyak kesulitan dan pencobaan. Tetap kuat, punya integritas, tetap hidup jujur ya. Dimanapun Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ya, jangan main curang, jangan curi uang, jangan berdusta, jangan punya konspirasi untuk untuk memperkaya diri, jangan. Yusuf tidak pernah melakukan itu. Dan Yusuf hidupnya jujur. Bapak Ibu lihat ending dari hidup Yusuf bagaimana? Walaupun dia difitnah masuk penjara, tapi lihat di endingnya dia bisa tinggal di istana bersama Firaun. Memang hidup dalam kejujuran tidak mudah. Memang hidup dalam kejujuran harus menghadapi banyak cemooh-cemooh. Tapi ingat, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapapun orang yang menghalangi kita, urusannya dengan Tuhan.
Orang boleh tutup langkah kita, orang boleh tutup berkat kita karena kita jujur. Tapi ingat, yang pegang kendali hidup kita adalah Tuhan. Kalau orang tutup pintu berkat A, Tuhan akan buka pintu B untuk memberkati kita. Kalau orang tutup pintu B, Tuhan akan buka pintu C. Ya, tangan orang bisa tutup berkat kita, tapi tangan Tuhan akan membuka kembali berkat bagi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, 3 tokoh Alkitab yang punya integritas. Yang pertama adalah Yusuf. Ya, hati-hati dengan godaan, hati-hati dengan kesulitan. Bapak Ibu jangan sampai tergoda, jangan sampai kalah dengan kesulitan, punya integritas. Jujur, orang yang jujur pasti disayang sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua adalah Daniel. Yuk, keluarkan. Yang kedua adalah Daniel. Integritasnya berbicara apa? Integritasnya berarti komitmen. Ya, Yusuf jujur, Daniel mempunyai komitmen kepada Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, Daniel 6, 10 sampai 12. Daniel 6, 10 sampai 12. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Oke, slide selanjutnya. Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas. Ya, seperti Yusuf ya. Ia teguh memegang komitmennya dalam doa dan tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tak dapat menggoyahkan hati dan imannya kepada Allah. Setelah Yusuf, yang nomor 2 adalah siapa? Tokoh Alkitab punya integritas, Daniel. Ya, Bapak Ibu, Daniel itu terkenal dengan apa? Dulu kita sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengatakan begini, adik-adik yang dilempar ke gua singa siapa? Daniel. Tuh dia tuh. Kalau ngajar sekolah minggu. Ya kan? Nah, pengajaran ini tentang Daniel masuk ke gua singa itu, ya setiap kita yang baca Alkitab kita pasti ngerti, oh Daniel ke gua singa. Nanti juga di kitab Daniel ada Sadrak, Mesak, Abednego yang dilempar ke perapian tidak mati. Nah, Bapak Ibu lihat deh, kenapa kok Daniel kok bisa tidak takut masuk ke gua singa? Rupanya Bapak Ibu, sebelum kita ngomong ke gua singa, Daniel itu dari sejak muda sudah punya komitmen untuk apa? Untuk dekat sama Tuhan. Dari sejak muda sudah punya komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Alkitab membuktikan apa? Sehari dia 3 kali berdoa. Sehari dia 3 kali berdoa, sehari dia 3 kali memuji Tuhan, sehari dia 3 kali menyembah Tuhan. Mungkin juga disertai dengan membaca Taurat di zaman itu. Nah, inilah yang membuat Daniel itu bertumbuh menjadi apa? Menjadi laki-laki dewasa yang penuh dengan iman yang besar. Nah, inilah yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa belajar gitu loh. Komitmen itu adalah hal yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk tentang bagaimana kenapa Daniel itu fokus kepada doa. Ya, artinya Daniel fokus kepada rohani. Bapak Ibu, minggu kemarin saya katakan hidup manusia itu dibagi 2. Ya, ada jasmani, ada rohani. Bukan begitu. Zaman kita SD ada pendidikan jasmani, penjas. Saya selalu 9 tuh di rapot. Tapi kalau matematika 4 Bapak Ibu ya kan. Pokoknya kalau olahraga kasti, sepak bola, basket, tarik tambang, bulu tangkis, Alexander Simpanjuntak di rapot tidak tergantikan. 9, luar biasa. Tapi ketika berbicara matematika, aljabar, waduh pusing 7 keliling Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengatakan kamu tidak cocok jadi yang hitung-hitung, bacotmu gede jadi pendeta saja katanya begitu. Makanya udah malam begini kita masih masih kuat. Tapi kalau udah begini suruh hitung matematika, aduh mohon maaf lahir dan batin ya. Mendingan saya tidur deh ya kan. Oke lanjut ya. Nah Bapak Ibu waktu saya SMA juga pendidikan jasmani ada ya waktu kita sekolah. Nah Bapak Ibu banyak orang tuh komitmennya tuh hanya jasmani doang gitu loh. Pak Pendeta, aduh kemarin saya tuh check up ke dokter ya. Ya di salah satu tempat untuk medical check up, ngecek darah dan segala macam. Aduh hasilnya ngeri nih Pak Pendeta, kenapa? Saya punya tensi tinggi loh, berapa? 140/180, Tuhan Yesus. Bu, untung gak mati ya Bu ya, saya bilang begitu. Tinggi benar, iya Pak Pendeta. Aduh udah begitu asam urat, gula darah tinggi Pak Pendeta.
Ibu makan apa sih tiap hari? Makan Padang Pak, katanya begitu. Oh haleluya. Ya, makanya Pak dokter gizi mengingatkan saya defisit kalori, punya komitmen untuk puasa, jaga makan. Oh puji Tuhan. Ya, dimulai dari mana Bu? Waktu pagi sarapan Pak. Biasa kan kalau sarapan saya nasi uduk 2 piring, ya kan? Udah begitu bakwan 5, ya kan? Es teh manis 3, teh botol 2. Ya pantasan aja Bapak Ibu, gula darah tinggi ya kan? Gula darahnya tinggi, badannya membengkak. Tapi mulai sarapan Pak, saya mulai sarapan dengan jus, dengan buah. Mantap, komitmen. Udah siang Pak, saya makan sehat, 4 sehat 5 miliar Pak, katanya begitu. Ya kan, 4 sehat 5 sempurna. Saya nggak lagi makan yang junk food, saya dada filet, makan dada ayam yang filet, saya nasinya juga 3 sendok makan, ya nasi hitam atau nasi merah. Udah begitu tambah sayur, tambah tahu, tambah tempe, 4 sehat 5 sempurna. Jam 3 Pak, biasa ngerokok Pak, udah nggak lagi Pak. Saya makan buah Pak, kadang buah apel, kadang mangga, kadang semangka, oke. Jam 6 saya juga komitmen Pak, jaga makan. Ya saya udah gak makan berat lagi, kalau semalam itu makannya ringan. Kalau sudah jam 6 saya gak bakal makan Pak, saya komitmen sampai besok pagi. Tapi kalau ada yang bawa martabak pecenongan, saya makan Pak, katanya begitu. Ya batal juga tuh diet Pak, ya kan, udah. Nah orang kok bisa ya, bisa komitmennya luar biasa ke fisik kita. Ya ke jasmani itu punya komitmen. Pak Pendeta, dokter juga mengatakan harus nge-gym. Puji Tuhan Pak, tempat gym sama kantor depan-depanan. Jadi saya nge-gym jam 6 sampai jam 7, masuk kantor jam 9. Saya mau komitmen, saya mau disiplin. Disiplin loh. Ya jam 5 bangun, ya kan, siap-siap. Jam 6 udah nge-gym, angkat beban, ikut zumba, aerobik dan segala macam. Ya kan, yang penting kardio, bakar lemak. Jam 7 beres, ada shower di tempat gym, mandi air panas, sauna, jam 9 kerja. Komitmen. Lah orang kok bisa komitmen di jasmani, tapi di komitmen di rohani nggak bisa. Padahal hidup ini harus balance Bapak Ibu. Makanya saya katakan Daniel ngerti ini. Daniel juga menjaga fisiknya baik, tapi Daniel juga menjaga rohnya untuk tetap kuat, untuk tetap on fire. Karena apa? Menghadapi tantangan akhir zaman, menghadapi penyakit, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah rumah tangga, menghadapi masalah dalam dunia ini, kita bukan dengan otot kita. Ya kan? Bukan dengan barbell gym. Bukan dengan makan sehat 4-5 sempurna. Tetapi apa? Dengan kekuatan iman Bapak Ibu. Makanya ada bagian-bagiannya. Ada bagiannya fisik akan menolong kita. Tapi ada lagi waktunya rohani kita lah yang membuat kita kuat. Dan Daniel melakukan hal itu. Ya sehari 3 kali dia berdoa. Dan akhirnya dibuktikan ketika Daniel dilempar ke gua singa. Ya, Daniel bukan menjadi pribadi yang penakut, bukan menjadi pribadi yang bimbang, bukan menjadi pribadi yang khawatir, tetapi Daniel adalah pribadi yang kuat di dalam iman dan dia berani berhadapan dengan singa. Ada yang berani berhadapan dengan singa? Kalau memang berani, besok saya ongkosin kita ke Taman Safari. Kita buktikan kalau Daniel bisa, saya pun bisa Pak Pendeta. Kalau ada yang mau, kebetulan rumah saya di Raya Cibubur, saya anterin ke Taman Safari. Saya ongkosin bensinnya, saya barin masuk Taman Safari. Nanti saya bilang sama manajemen Taman Safari, Pak orang ini mau coba tes iman. Seperti Daniel. Ya orang Taman Safari paling, puji Tuhan ada makanan baru nih, katanya begitu. Ya kan, lumayan nih Pak, daging segar-segar nih. Apalagi yang mau datang gendut besar ya kan, wah daging mahal nih, puji Tuhan nih, katanya begitu. Ya Bapak Ibu, Daniel itu benar-benar dilempar ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego benar-benar dilempar ke perapian, dibakar. Tapi kenapa mereka tidak takut? Bukan karena mereka punya otot yang besar. Banyak orang punya otot besar, mati lampu di rumah, takut juga Bapak Ibu. Tuh lihat, banyak orang otot besar, lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat Bapak Ibu. Tuh lihat, ya ada banyak orang otot besar, kalau mau mohon maaf ya, pipis di belakang pohon, lihat-lihat, jangan-jangan ada kuntilanak nih. Kalau mau pipis aja, nggak usah ada kuntilanak, ada genderuwo. Ya, setan nggak takut dengan otot kita yang di gym berlama-lama Pak. Tapi setan paling takut melihat apa? Ketika Bapak Ibu dan saya berdoa di samping tempat tidurmu, pintumu dikunci, nggak ada orang yang melihat, dan hanya engkau dengan Bapamu yang tahu, setan gemetar melihat kita berdoa. Setan gemetar melihat pertumbuhan imanmu karena engkau punya komitmen untuk dekat sama Tuhan. Setan gemetar ketika engkau pujian penyembahan di rumah bersama Tuhan. Setan gemetar kalau engkau mempelajari firman Tuhan ini siang dan malam. Setan gemetar kalau Bapak Ibu dan saya punya komitmen yang teguh kepada Tuhan.
Ingat, hidup ini ada jasmani dan rohani. Jasmani hidup hanya sementara. Sekuat-kuatnya kita jaga kesehatan, tetap kita akan kembali kepada debu. Ya, Senin kemarin saya kuburin jemaat ya di teras di TPU Menteng Pulo. Ya, meninggal umur 62 atau 63, seorang bapak dari Sorong. Anak-anaknya jemaat Tiberias. Orang pintar, orang baik, takut Tuhan. Selesai juga. Selesai. Ada banyak orang Bapak Ibu yang berlomba-lomba panjang umur, tetapi lupa untuk mempersiapkan rohaninya. Ya, Daniel mempersiapkan hal itu. Rohani berbicara apa? Ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memperkuat rohani, jangka pendeknya apa? Bapak Ibu, ada masalah kita kuat. Ada masalah tidak putus asa. Ada masalah tidak bimbang. Ada masalah tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang kuat. Dan rohani juga jangka panjang. Tujuannya apa? Suatu saat kalau Bapak Ibu dan saya mati, di dalam meninggalkan dunia ini, yang jemput Bapak Ibu dan saya adalah bukan malaikat maut, tetapi malaikat kerajaan sorga bersama Bapa kita di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi tokoh Alkitab yang punya integritas, yang pertama adalah Yusuf. Yusuf jujur. Yang kedua adalah Daniel. Daniel punya komitmen kepada Tuhan, menjaga doanya sehari 3 kali, dan dia komitmen untuk menjaga itu dengan baik. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tokoh Alkitab yang terakhir, yang ketiga adalah siapa? Yuk, yang ketiga adalah Paulus. Paulus mempunyai integritas, berarti apa? Tanggung jawab. Ya, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Oke, keterangannya apa? Paulus dalam pelayanannya baik bahwa dia menolak segala bentuk kecurangan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan Injil dengan jujur dan tulus. Bapak Ibu, kalau mendengar kitab nama kata Paulus itu yang menulis 2/3 dari Perjanjian Baru. Ada tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Filipi, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tahu sebelum nama Paulus namanya Saulus. Orang pintar, ya, dia jago tentang Taurat, ngajar juga. Tetapi dia mempunyai tindakan yang sangat mengerikan, yaitu apa? Membunuh dan menganiaya orang Kristen. Tetapi dari hal negatif yang dia lakukan, Tuhan melihat nih. Tuhan melihat apa? Kalau orang ini ditangkap sama Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi rasul atau hamba Tuhan, orang ini luar biasa. Makanya Tuhan tangkap Saulus. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ketika menjadi Paulus dan Paulus bertobat minta ampun sama Tuhan, meninggalkan kehidupan lamanya, Alkitab mengatakan begini, ya, orang ini akan menderita karena akunya huruf besar. Jadi apa? Pelayanannya Paulus itu banyak penderitaan Bapak Ibu, banyak penderitaan. Tetapi lihat, ketika Paulus mendengar kata penderitaan, dan Paulus harus mengikuti pelayanan yang Tuhan sudah berikan dan harus siap dalam pelayanan penderitaan itu. Apakah Paulus kabur? Tidak. Paulus bertanggung jawab dalam pelayanannya. Paulus mempunyai komitmen yang luar biasa dalam pelayanannya. Ya, Paulus tidak pilih-pilih dalam pelayanannya. Makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, Paulus mengatakan apa? Ketika saya tahu pelayanan saya banyak penderitaan, aku tidak tawar hati. Ya, tetapi Paulus juga mengingatkan, kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Artinya apa? Paulus mempunyai ketulusan hati yang baik dan pelayanannya bukan untuk membuat dia terkenal, bukan mendekati orang kaya, bukan curi uang, bukan mempunyai rencana mencuri kemuliaan Tuhan, tidak. Tetapi yang Paulus lakukan adalah apa? Dia setia menjadi hamba Tuhan, dia setia dalam penderitaannya, dan dia akan setia sampai mati menyelesaikan pelayanannya. Tuh lihat, orang Kristen sekarang banyak yang gak bertanggung jawab. Pengen dapat yang besar, ya, pengen mendapatkan perkara yang besar, tidak bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Coba lihat Daud, emang Daud tiba-tiba langsung jadi raja gantiin Saul? Oh enggak Bapak Ibu.
Ya, Daud pertama kali tanggung jawabnya apa? Menjaga kambing domba bapaknya. Bukan 100, bukan 200, tetapi apa? 1 sampai 5 atau 6 kambing domba bapaknya. Dia setia dalam perkara yang kecil, dia bertanggung jawab menjaga ternak bapaknya. Makanya Alkitab mencatat kalau ada binatang buas yang mengganggu ternak bapaknya, Daud juga tidak segan-segan melawan harimau, melawan beruang untuk menghancurkan binatang buas. Saking bertanggung jawabnya, makanya itu bernilai di hadapan Tuhan. Kita yang kerja bertanggung jawab. Ya, kerja yang benar, punya etos kerja yang benar. Pak, saya sering terlambat bekerja, berarti engkau tidak bertanggung jawab. Masuk kerja jam berapa? Jam 9. Sampai di kantor jam berapa? Jam 11. Kok bisa begitu? Jam 9 baru bangun, Pak. Ah, itu dia. Lo jangan pernah mimpi ya diangkat naik sama Tuhan. Jangan pernah mimpi. Ya, masuk kerja jam 9, minimal setengah 9 tuh udah di meja, udah buka laptop dulu. Ibaratnya mau bikin teh manis dulu atau apa, kocrok-kocrok. Ibaratnya telepon sama OB, tolong beliin gorengan 2 itu buat sarapan kita. Minimal udah duduk di kantor setengah 9. Ya, jangan ada kelicikan waktu kita kerja. Jangan ada kemunafikan waktu kita kerja. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati, Pak. Ya, itu yang di sekuler. Kita nih pelayanan apa? Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, ayo tulus. Jangan ada maksud udang di balik bakwan. Ya, hati-hati dengan pelayanan. Sekarang ini pelayanan akhir zaman. Sekarang semua sedang ditampi. Tuhan sedang seleksi ketat ini yang melayani, apalagi pelayanan di mimbar. Hati-hati, saya pun ya saya fair, kalau saya nggak benar saya juga dilempar dari mimbar. Sampai mimbar-mimbarnya lempar saya Bapak Ibu. Iya berarti apa? Saya menjadi pendeta bertanggung jawab, jaga hidup benar gitu loh. Oke kalau dulu mungkin kita ngaco-ngaco, ya udahlah. Kita sekarang menjadi hamba Tuhan, ya udah ayo fight, kita jaga hidup. Apalagi kita sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, tanggung jawab besar. Ya, saya ini bawa bendera banyak Bapak Ibu. Bendera Marga Simanjuntak saya bawa. Ya, bendera istri saya Fam dari Manado Tumewan. Bendera Tiberias kita bawa. Ya, jadi kemana-mana kita keluar ini, waduh, kita nggak bisa sembarangan. Kalau dulu kita belum pelayanan, suka-suka aja kita hidup. Mau ngapain kayak, mau ngerokok, mau mabuk kayak, main perempuan, bodoh amat. Sekarang kita sudah pelayanan, waduh, apalagi kita public figure begini. Orang udah lihat, tahu Instagram kita, tahu TikTok kita. Tahu rumah kita, tahu aktivitas kita, waduh. Saya pernah lagi pakai celana pendek ke mall di Kokas. Sama istri, ini kejadian udah lama. Istri bilang, Bang hari Senin kita jalan yuk ke mall, ayo. Dulu kan masih tinggal di Kalibata, dekat Kokas kan, udah. Hari libur pendeta tuh hari Senin Bapak Ibu. Hari Senin, makanya kalau hari Senin mohon maaf jangan ditelepon-telepon ya. Pendeta juga butuh istirahat. Apalagi hari Minggu kita pulang subuh ini sampai rumah nih. Sampai rumah 1:30. Udah, saya lagi jalan, kebetulan ada pameran apartemen. Saya cuma lihat-lihat aja, memang nggak beli, cuma lihat gitu. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu deketin saya, dia lihat begini. Saya pakai celana pendek, pakai sneakers, pakai topi. Ya kan, pakai kaos, udah sama tas gini kan, handphone sama kunci mobil. Ini ibu liatin saya begini, dia lihat lagi, ini begini, dia lihat lagi. Tiba-tiba dia pegang pundak saya, mohon maaf ya Pak, sorry, ini pendeta Alex ya. Oh Tuhan Yesus. Oh iya Bu, pangling ya Pak, lihat Bapak pakai celana pendek, pakai Nike, pakai topi, ya kayak anak ABG ya Pak, katanya begitu. Maksudnya Bu, ya kan selama ini kan saya lihat Pak Alex kan pakai jas, ada wibawa. Loh emang sekarang celana pendek gak ada wibawa Bu, saya bilang begitu. Tuh lihat tuh, lagi di mall aja ketemu jemaat di Kokas. Saya lagi mau pengurapan ada satu rumah di Jati Asih, kalau nggak Jati Warna atau Jati Asih. Nah jadi waktu saya mau pengurapan, jadi ini rumah jemaat, ada rumahnya di situ lagi dibangun tuh. Jadi yang jemaat ini mengatakan, Pak Alek kita nyebrang ya, rumahnya di situ Pak pengurapannya, lagi mau dibangun, jadi peletakan batu pertama Pak Alek ya. Oh siap saya bilang. Saya lagi nyebrang dari sini ke Sport Mall tuh lagi nyebrang. Tiba-tiba ada orang naik motor, Pak Alek teriak, Tuhan Yesus siapa ini saya bilang. Di tengah keramaian Bekasi Bapak Ibu. Jemaat bilang, Pak Alek di mana-mana ya. Aduh, saya bilang jemaat, terus jemaatnya balik lagi. Terus, Pak Alek ngapain di sini? Ini mau pengurapan rumah jemaat. Ini jemaatnya, oh ya, Tuhan berkati ya Pak rumah saya di sana Pak. Main-main ya Pak. Oh iya puji Tuhan, saya bilang aja begitu ya kan. Tuh lihat tuh, lagi nyebrang aja di Bekasi ada jemaat. Ya,
apalagi kalau kita ngaco-ngaco, waduh jangan deh, jangan macam-macam deh. Ya, bayar harganya ngeri Bu, bayar harganya ngeri Pak. Ya, segala sesuatu udah dirintis dengan baik. Ya, puji Tuhan pelayanan dipercaya oleh gembala sidang. Udahlah, gak usah macam-macam lah. Lurus-lurus aja pelayanan. Seperti Paulus, tidak ada kelicikan, tidak ada kemunafikan. Bertanggung jawab. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, belajar bertanggung jawab. Ya, kalau Bapak Ibu dikasih tanggung jawab sama Tuhan, lakukan dengan baik. Buka toko yang baik. Bisnis yang baik. Ya, anak muda sekolah yang baik. Ya, segala sesuatu kalau bertanggung jawab, ada berkatnya kok Tuhan siapkan. Tuhan tidak pelit berkat. Dan Tuhan senang untuk memberkati orang yang taat kepada Dia. Ya, jadilah pribadi yang jujur. Jadilah pribadi yang berkomitmen. Dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Yuk, kesimpulannya apa? Integritas bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi mereka yang menghargai kebenaran. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi sebentar ya, sebentar saja. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Batuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku
Amin Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, amin. Kami mau terus punya integritas, terus seperti Yesus dibentuk selalu. Terima kasih. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan mencari orang yang berani hidup ada integritas. Integritas tidak ternilai melebihi emas dan perak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kita. Sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Bersama kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya Tuhan dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan agar kita kuat, hidup dalam integritas, dalam kejujuran, komitmen di dalam Tuhan, dan hidup bertanggung jawab. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Dengan perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan rumah tangga diberkati Tuhan. Ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus.
Bapak juga berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah dicekam malaikat. Inilah minyak urapan. Setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Tuhan Yesus berkati selalu Tiberias Gadingnias dalam setiap ibadah live streaming, setiap hari minggunya, untuk khususnya minggu raya. Tuhan berkati agar seluruh ibadah berjalan dengan baik. Jaringan internet tidak ada yang rusak, tidak ada yang disconnect. Terima kasih Bapak. Berkati gembala sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati panjang umur, sehat sempurna. Pelayanan bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji bersama Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir pada hari Tuhan berkati rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda punya masa depan yang diberkati Tuhan. Berkati juga Pak Stefan bersama istri, bersama anak. Tuhan berkati selalu dalam rumah tangga, pekerjaan usaha. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan pulang, dijaga malaikat yang tolak celaka, tolak bahaya. Hamba juga berdoa untuk Ibu Vera Simanjuntak. Tuhan berkati dalam setiap usaha, proyek-proyeknya, program untuk masuk S3-nya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, 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 Hosana yang tinggi. Ku puji namamu. Dan demikian kasih saya ibadah gereja yang terkasih, cabang gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Sampai bertemu dengan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberia. Ku